Maka kalau kalian tidak menanamkan mahabbah kepada guru, terputus ilmu yang manfaat. Ilmu ada, tapi belum tentu akan menjadi ilmu tidak manfaat. Ini kunci yang mahabbah kepada guru. Tentunya dalam hal ini mulai dari rumah, dari siapa yang murabbi kita di tempat tersebut. Nah, bagaimana agar ada mahabbah di dalam hati kita? Pegangin. Belajar itu nggak susah, asalkan tahu caranya. Tumbuhkan cinta. Yang pertama adalah jangan lupa mendoakan dalam setiap panjatan doa. Dimulai dari sini. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku membaca doa untuk guruku Imam Syafi'i. Maka Buya juga demikian, tidak pernah Buya sholat kecuali habis sholat Buya berdoa untuk guru Buya. Kalau sekali saja lupa, Buya anggap durhaka dengan guru saya. Makanya Buya paskan harus ada saat-saat. Maka kalau di anak-anak kita ada namanya fawatih, kita baca yang pertama adalah untuk kelompok yang telah dari Nabi dan ahli bait keluarga. Kelompok kedua adalah mendoakan guru-guru orang tua yang telah mendahului. Yang ketiga adalah yang masih hidup dari orang tua. Dan pastikan setiap saat kita berdoa, karena itu membuka ilmu dan menumbuhkan cinta tadi. Ya, menumbuhkan cinta. Yang pertama, mendoakan. Yang kedua, agar tumbuh cinta, amalkan ini. Yang kedua adalah jangan berani-berani mencari kekurangan guru. Kalau masalah kekurangan, semua punya kekurangan. Bahkan kalau ada seorang murid cari guru yang nggak punya kekurangan, sampai mati nggak punya guru. Tapi murid hebat adalah yang telah Allah tutup matanya dari melihat kekurangan guru. Dalam panjatan doa Buya selalu Buya doa begini, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku, ya Allah. Dulu waktu Buya ingin membaca doa ini tuh merasa bersalah. Apa benar saya doa begini? Berarti seolah-olah saya menganggap guru saya punya kekurangan dong. Kalau sampai aku minta, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Buya sudah doa lama itu baru sadar, kok kayak su'ul adab ya, kok kurang ajar doa saya. Masa minta, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku, ya Allah. Buya ngadu ke guru, apakah salah kalau saya doa begitu? Kata beliau, itu yang paling tepat. Lanjutkan doa semacam itu. Sehingga sampai hari ini Buya doa, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Alhamdulillah. Enggak, kemudian itu jangan pengen. Kadang-kadang kita ke bawah. Dan nanti menjadi murid jahat. Akhirnya apa? Bandingkan. Oh, pintaran dia dari guru saya. Oh, hebatan dia. Udah mulai iblis berkata. Sehingga menjadi kurang mahabbah. Jangan biasa membicarakan, jangan mencari-cari kekurangan. Kalau cari, karena belum kumpul sama Buya aja ini. Kalau ketemu lama sudah langsung tahu Buya ya banyak kotorannya kan gitu. Kita banyak dosa, semua dari kita. Tapi ingat, kalau kita bisa dilupakan oleh Allah dari kesalahan orang lain, itu hebat hati kita. Ditutup. Dan jangan pengen tahu. Ada orang suudon, ada sebuah kisah penghafal Quran. Itu kisah masyhur banget itu. Dia menghafal Quran, cuman hatinya punya prasangka buruk. Hatinya punya prasangka buruk. Kepada siapa? Dimulai dari biasa prasangka buruk dengan kawan. Setelah prasangka buruk dengan kawan, meningkat. Karena kekotoran hati semakin kotor. Prasangka buruk kepada orang tua, prasangka buruk kepada guru, terus ke atas. Sampai akhirnya apa? Membaca kisah Sayyidah Zainab. Kisah Sayyidina Zaid dalam Al-Qurannya. Sayyidah Zainab akhirnya dinikahi oleh baginda Nabi. Langsung prasangka buruk kepada baginda Nabi. Sekarang murtad. Kalau ada jamaah mulhidin, ada salah satu orang dia menghafal Al-Quran. Dan dia guru madrasah padahal, guru agama aslinya. Murtad gara-gara prasangka buruk. Maka hati-hati, jangan biasa mencari kekurangan guru siapapun. Jangan kalau guru nyari kesalahan kejelekan teman pun nggak boleh.
Kemudian biasakan yang ketiga, biasakan menyebut kebaikan guru kita. Ini kuncinya. Sebab kalau kita biasa menyebut kebaikan guru kita di depan kawan kita, apa yang ada di hati kawan kita? Kecintaan kepada guru. Bukankah janji dari Allah, kalau kau menanamkan kecintaan, kau akan diberi cinta? Sebut kebaikannya, jangan menyebut kejelekannya. Ini adalah masalah mahabbah itu. 3 itu. Kemudian yang kedua adalah adab, tata krama. Adab, tata krama. Makanya tadi punya nyampaikan, setelah ini sudah kelanjutan dan sebagainya, nggak punya adab langsung boleh hafal Quran langsung lompat seenaknya sendiri, nggak bisa. Lanjutkan cita-citamu yang tinggi, tapi ingat petunjuk guru. Petunjuk guru, jangan seenaknya sendiri. Biasanya ada godaan orang cerdas. Kita menemukan ada orang cerdas seenaknya sendiri dan sebagainya. Nggak bisa berhasil sukses, nggak bisa istiqomah. Istiqomah itu, kalau pun harus melanjutkan petunjuk guru. Makanya Buya sendiri di Al-Bahjah tidak menerima santri yang sudah berguru pondok lain, nggak mau. Kecuali dari guru tersebut ngirim surat, Assalamualaikum Buya, saya titip anak. Karena apa? Anak ini kurang ajar sama gurunya, ya jangan dididik dong. Kurang ajar sama gurunya, dididiknya kurang ajar juga. Makanya mungkin kalian punya semangat untuk maju, punya guru, minta petunjuk. Bahkan kalau kita minta petunjuk kepada guru, bukan sekedar diberi petunjuk, bahkan didorong, dihantarkan. Ini kuncinya. Nah, kunci ini kalau kita pegang, murid melampaui guru. Kan ada kisah dalam hadis Nabi, rubba muballagin aw aminas sami, walagh itu murid. Aw aminas sami, alangkah banyaknya murid lebih hebat dari gurunya. Karena apa? Bersih hati sang murid. Makanya Buya pengen anak-anak harus lebih dong dari Buya, dari rumah. Oke, harus kenapa? Dengan kebersihan hati tadi bisa melampaui gurunya. Bukan niatnya melampaui guru, enggak. Nanti Allah beri, karena apa? Janji Nabi, rubba mubalagh, murid. Kok bisa murid melampaui gurunya? Karena hatinya yang istimewa. Itu tadi, nah, jadi adab tata krama. Maka di antara adab tata krama itu, di antaranya yang sering Buya sebutkan di pondok-pondok, jangan gampang pindah sana pindah sini seenaknya. Harus adab, ada tata krama. Kalau dulu di pesantren Jawa itu ada istilah sederhana tapi mantap, al-intiqal, alamat konyol. Pindah-pindah pondok itu alamat konyol. Selesaikan program, baru nanti minta petunjuk pada beliau. Rumah, saya sudah hafal Quran begini-begini. Beliau akan musyawarah dengannya, akan dibimbing. Sederhana, sampai di sini. Akhlak ini, adab ini yang sering dilupakan hari ini. Tata krama. Ilmu itu nur, bukan hanya ngolah kecerdasan, tidak ada cahaya yang Allah titipkan di hati. Maka kalian sudah di tempat yang mulia, benahi hatimu. Cara belajarmu yang benar, maka setelah itu kalian akan mudah mendapatkan ilmu tersebut. Masya Allah. Ya, semangat. Sukses kalian, yang khawatir. Masih muda-muda ini, masih panjang jalan. Kaget semuanya, mau kaget nanti. Ya Allah, kamu jadi ini. Harus gitu dong. Semua guru itu apa? Pengen muridnya lebih hebat. Benar. Kalau ada murid, ya Allah, semoga saya seperti Buya. Salah doa ente, masa seperti Buya ente? Rugi dong saya punya anak kayak kamu. Lebih dong, gitu, masa seperti Buya, remeh. Nah, kalau doanya kan ya seperti Buya, lebih lagi gitu. Semua guru merindukan semacam itu. Ya sayang, solehah semuanya, soleh. Menuntut ilmu itu gak susah, yang susah itu otak kita. Sok pinter saya nggak bisa. Petunjuk guru kadang-kadang unik, nggak masuk akal. Aneh kalau guru tuh kan ada sesuai dengan petunjuk istikharah, karena sudah lama dengan Allah lah, jadi omongnya kadang-kadang cak jadi. Makanya kita harus hati-hati. Harapan Buya kalian sukses. Waduh, nah ini kan enak, lumayan Buya nyan. Dia datang biarpun misalnya sepintas begini, kliknya dapat pahala. Kalian sukses dapat pahala Buya. Awalnya kalian dengar wah kata Buya begini, tak pegangi akhlak sama adab sama mahabbah. Ada Buya tambah satu terakhir. Ada 3 kunci sukses dalam menuntut ilmu: al-mahabbah, adab atau akhlak. Yang ketiga adalah khidmah. Itu yang sering dilupakan oleh anak. Kalian harus menjadi orang punya cekatan dalam cawe-cawe, membantu. Karena ulama itu semua ahli khidmah.
Umar Ugi keliling ke sana kemari ngapain? Khidmah untuk umat, untuk menyampaikan pesan kebaikan. Kan begitu. Jadi biasakan mulai hari ini kalian punya cekatan. Ada sesuatu kotor dan bersihkan, ini cawe-cawe batu sampai. Jadi kalau kalian punya kebiasaan semacam itu, berarti kebiasaan yang baik untuk menjadi besar, punya jiwa khidmah. Di samping itu khidmah itu ada sir rahasia. Karena apa? Janji Allah melalui lisan Rasulullah, man tawadha rafa'ahu Allah. Khidmah itu tawadhu. Gak sombong, sok kaya anaknya orang kaya, gak ada. Saya harus jadi abdinya guru saya. Saya akan berkhidmah kepada sahabat saya. Apa janji Nabi? Rafa'allah, Allah akan angkat. Itu. Jadi khidmah itu termasuk bagi kami adalah nomor satu. Bahkan kalau ingin menghukum santri jangan dikasih khidmah. Jangan kasih tugas kalau hukum santri. Jangan biarin dia. Karena dia terbuang deh. Dikasih tugas pegang yang serius. Apa saja. Karena dengan khidmah itulah ternyata ada ilmu ladunni. Ilmu yang kita tidak pernah belajar, tapi Allah berikan pemahaman kepada kita. Makanya tolong kalau ada kegiatan kebersamaan atau apa saja, selagi punya cawe-cawe, apa saja kepekaan, harus diuji misalnya. Mungkin gelas dilempar begini siapa? Ada sampai 10 orang nendang-nendang gelas, dia ada mikir gelas tempatnya bukan di sini, no. Diangkat taruh tempatnya. Beda tuh khidmah tadi maksudnya khidmah dengan mahabbah tadi, yang kepada guru dan sebagainya. Hingga pada akhirnya lihat orang ini mudah diantarkan untuk sukses. Kau pergi ke sana, di sana ada peluang dakwah yang besar. Sama anak atau anak enak. Tapi yang hatinya sok itu, enggak deh, enggak mau, semua sendiri, nggak bisa jadi. Ya, yang terakhir apa? Khidmah, pengabdian. Mengabdi itu kalau kepada ahli dunia kita akan rendah, tapi mengabdi kepada ahli agama kita akan terangkat. Beda. Kalau kita jadi budaknya raja akan tutur rendah jadi budak. Kalau kita mengabdikan diri kepada ulama, kita akan terangkat bersama mereka. Gitu loh kan? Di ahli ilmu gak akan rendah, mulia semuanya. Ya tolong ya, masalah pengabdian ini penting sekali. Kayaknya harus hal ini yang sering dilupakan oleh sebagian pendidik. Karena apa alasannya Pak? Kasihan mereka datang ini untuk belajar. Tidak setiap saat bekerja untuk mengabdi kok. Tapi harus ada waktu untuk mengolah hatinya agar tidak biasa dengan kesombongan. Ya bisa memungut sampah, dia menyapu, bersihkan dan sebagainya. Pun juga pada akhirnya dia nanti bakal menjadi anak yang baik di masyarakat karena bisa semuanya. Disayang mertua, yang cekatan. Ini mertuanya pusing, ya Allah mantuku habis makan piring ditinggal. Ya Allah baju kotor ditumpangi dengan baju saya. Masya Allah jemuran dari angkat ini. Aduh anakku nemu di mana? Ini salah milih. Tapi kalau kalian cekat akan disayang sama orang. Indah nak. 3 ya. Apa? Mahabbah dengan 3 syarat, adab sama khidmah. Kalian ulang-ulang dan kalian rasakan. Ternyata belajar tidak susah. Ini saja. Mohon maaf, selalu Allah a'lam bishawab. Ya, teman-teman.